Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ilham Fahreza dari kelas D4 Sistem Kelistrikan 3B Politeknik Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara tentang setting protokol komunikasi dari relay FAMSET 40. Di sini kita akan menggunakan setting protokol IEC 60870-5103. Nah, setting protokol ini dikhususkan untuk men-setting sistem proteksi. Jadi bisa kita lihat salah satunya di sini ada pilihan dari transmission speed. Yang pertama yaitu ada 9600, yang kedua ada 19200. Jadi nanti bisa dipilih mana yang bisa digunakan dan bisa disesuaikan karena semakin cepat juga semakin bagus. Tetapi hardware-nya juga harus mensupport. Lalu di sini kita bisa mengelola dua tipe data. Yang pertama yaitu ada digital atau Y, dan yang kedua yaitu adalah data analog. Lalu jika di sini kita scroll ke bawah, di sini ada keterangan yaitu summary of interoperable data and private data. Dan juga private data di sini kita jumpai table indication yang merupakan data dalam bentuk digital. Jadi yang pertama jika misalkan kalian ingin melihat status relay OCR trip atau tidak, berarti di sini address dari VAN-nya itu ada 160, lalu NF-nya ada 90. Nah, kemudian untuk application service data unitnya yaitu satu, atau bisa disingkat dengan ASDU. Lalu jika kalian melihat status relay OCR, state pertama trip atau tidak, berarti kalian menggunakan data VAN yaitu 160 dan juga NF 90. Kemudian misalkan kalian melihat status OCR state yang kedua ini trip atau tidak, berarti alamat VAN yang digunakan yaitu 160, kemudian NF itu 91, dan juga begitu seterusnya. Bedanya antara trip dan juga start di sini, biasanya itu kalau start biasanya digunakan untuk menyalakan alarm bahwa terjadi kondisi arusnya yang melebihi dari setting arus di alarm dulu, baru lalu kemudian trip. Kemudian di sini ada state 1 dan juga state 2. Ya, kemudian tanda yang lebih besarnya ada dua, yaitu berarti state 1. Nah, dan kemudian jika tanda lebih besar ada berarti state 3. Kemudian untuk OCR yang tipe inverse yaitu state 1, sedangkan untuk state 2 yaitu untuk relay definite time. Kemudian sedangkan untuk yang ketiga ini biasanya digunakan untuk relay intense dan juga begitu juga seterusnya. 1, 2, 3. Kemudian untuk IN di sini, nah ini IN yang dimaksudkan untuk arus yang menuju ke tanah. Berarti ada gangguan arus utama bila kalian ingin melihat status apakah terjadi gangguan ke tanah, maka membutuhkan membutuhkan data ini. Jadi intinya indication table ini adalah table untuk data tipe digital. Jadi untuk melihat status saja yang statusnya trip atau tidak, on atau off, data digital itu kan jika tidak on atau off data digital itu kan kalau tidak satu ya nol. Kemudian kalau di scroll ke bawah lagi, nantinya akan menjumpai table measurement. Nah, ini table measurement. Jadi di sini data yang dikelola itu data analog. Contohnya jika ingin melihat nilai arus urutan 0 berapa. Jadi kalian tinggal melihat berarti alamat VAN-nya itu 160. Ini alamat VAN. Kemudian ini EV 162. Kemudian ASDU-nya itu 3,1. Jadi misalkan jika kalian ingin melihat berapa sih tegangan urutan nolnya atau UO di sini. Nah, maka kalian bisa memasukkan alamat VAN-nya itu 160, kemudian INFP 170 dan juga ASDU-nya 3,1. Terus jika kalian ingin melihat berapa sih tegangan urutan nolnya, nah, jika kalian melihat apa?
data yang daya watt atau mungkin arus fasa R, fasa S atau T, tegangan R, tegangan S atau T, daya aktif reaktif frekuensi ini berarti data VAN INF yang dibutuhkan yaitu ada gangguan ketika OCR bekerja alamatnya itu state 2 atau definite time relay berapa ini. Begitu pula untuk state 3 dari instance OCR harusnya berapa di sini yaitu lalu U2 U12, U23 dan juga U31. Adalah tegangan line to line. Untuk S seperti daya semu dan seterusnya. Jadi intinya di sini yaitu bahwa FAM itu bisa mengolah data jenisnya ada dua. Yang pertama yaitu data digital untuk mengetahui status OCR atau mungkin relay-relay yang lain. Kemudian yang kedua yaitu data analog, yaitu data hasil dari pengukuran termasuk di situ nanti ada harmonisa. Selanjutnya, langkah-langkah bagaimana cara melakukan setting protokol komunikasi yang menggunakan IEC 103. Langkahnya sama, yaitu pertama buka aplikasi FAMset. Di sini saya sudah membukanya. Ya. Kemudian setelah itu, jika kalian memiliki file, bisa open file. Lalu kalian bisa juga membuat dari awal. Setelah muncul informasinya dari setting FAMset 40 ini, jadi karena tujuan kita adalah untuk melakukan hubungan antara FAM 40 dengan EOS Power, yaitu nah di sini EOS Power itu software SCADA Session FAM 40-nya untuk digunakan untuk intelligent electronic device atau alat untuk men-settingnya. Karena tujuannya di sini untuk melakukan hubungan antara 40 dengan EOS Power, maka lakukan pemilihan menu main configuration pada protokol 1030 di sini. Bisa di scroll ke bawah jika kalian masih di atas ini. Ada tabel sebelah kiri ini. Pilih data main configuration 103. Nah, di sini ada yaitu ada slave number, kemudian juga ada kecepatan, juga masih banyak yang lainnya. Di sini saya menggunakan dari slave number yaitu saya pilih 1, lalu bisa diklik enter. Kemudian untuk kecepatannya di sini ada 2 yaitu 9.600 dan juga 19.200. Di sini saya pilih 9.600. Kemudian oke atau enter. Nah, jika iklan yang merubah jadi merah, jangan lupa setelah diubah harus di write current view atau device-nya supaya nanti nilainya yang di FAM 40 berubah. Karena jika tidak, nanti tidak ada gunanya atau tidak tersimpan. Kemudian kita ke data configuration di bawahnya, bisa diklik. Di sini bisa dilihat ada 2 tabel. Yang pertama itu tabel digital, yang ini. Kemudian ada juga tabel analog. Data digital ini pada PDF yang tadi, pada data di sini, itu di sini yang indication. Kemudian untuk yang analog, yang measurement. Nah, di sini untuk data yang digitalnya bisa diisi dengan e-trip, dengan fontnya berisi 160. Oh ya, untuk menambahkannya yang pertama yaitu klik new, item, lalu diklik digital inputnya, kemudian dipilih di sini atau bisa diketik langsung saja. Nah, di sini ada e-trip. Kemudian masukkan font-nya 160, kemudian YNFA yaitu 90. Nah, data tersebut diperoleh dari mana? Diperoleh dari interoperability list yang jadi tinggal klik saja di garis yang tadi. Kemudian scroll ke bawah. Bisa dilihat di data sini ya, di pada tabel ini. Lalu klik OK atau Enter. Nah, datanya sudah masuk. Kemudian jika ingin melihat data digital line fault 1, 2, 3 bisa dimasukkan seperti halnya tadi trip, bisa klik new item lalu dipilih line fault. Lalu di sini bisa dimasukkan file 160, ini file 169, kemudian klik OK, lalu seterusnya. Kemudian langkah selanjutnya pada data analog
Di sini bisa dilihat jika kalian ingin menampilkan pengukuran arus dari fase RST atau juga tadi seperti halnya harmonisa. Harmonisa di sini kita contohkan saja dengan pertama klik new item, lalu klik. Kemudian di sini kita lihat berapa sudah ada harmonisa. Harmonisa di sini bisa dimasukkan dengan THDL. Nah, kemudian jika kita ingin melihat RST, bisa kita lihat juga dengan IL12. Ya, di sini sudah saya masukkan. Maaf. Ya, di sini bisa dipilih ASDU-nya yaitu 9 seperti pada tabel tadi, kemudian VANA 160, INFC 48. Kemudian bisa dimasukkan data IL123 dan juga seterusnya, lalu klik OK. Setelah data berubah, jika kalian sebelum keluar dari aplikasi, ada baiknya untuk di-save agar data tersimpan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.